Bismillah. Bagaimana cara membedakan ahlul haq dari ahlul batil dan dai penyeru hak dan dari dai penyeru kebatilan? Panjang. Pertama, tentunya ini yang satu nih, kenali dulu yang hak, maka kau kenali orang yang mengikuti hak, begitu dong, iya kan? I'raf al-haq ta'rif ahlah. Kenalilah yang hak, maka kau akan kenali para ahlinya, begitu kan? Mengenali yang hak gimana? Pelajari akidah ini, pelajari manhaj ini dulu. Maka kau akan mengenal orang-orang yang berada di atas konsep ini, mana orang-orang yang di luar konsep ini. Pelajari dulu, ini proses sifatnya, ya. Tentunya nggak bisa seorang awam sampai ke titik itu, ya nggak bisa ya. Tapi ya ini kan bicara penuntut ilmu. Kenali dulu yang hak. Oke? Apa yang menjadi, kenali juga ikhtilaf, oke? Mana perbedaan yang membuat seseorang berarti dia keluar dari hak ini, keluar dari al-jamaah. No. Mana perbedaan yang pada dasarnya tidak mengeluarkan seseorang dari al-jamaah. Tuh, ini kan proses. Ya, dua-duanya berada di atas kebenaran kalaupun mereka berbeda pendapat di situ tuh. Ini kan proses. Kenali dulu yang hak, terus belajar. Ya. Barulah dari situ kita mengenal para tokohnya. Dari situ Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bilang, la yu'raf al-haqqu bir-rijal, walakin ar-rijal yu'rafun bil-haqq. Gitu. The truth is not known by the man, but the men are known by the truth. Oke, ngaji bahasa Inggris kan lo. Tidaklah kebenaran itu dikenal dari para tokoh, enggak. Tapi para tokoh itu dikenal dari kebenaran yang mereka syiarkan, yang mereka pegang. Ini kalam Ali bin Abi. Jadi gimana pun kita harus mengenal haknya dulu kan, gitu kan? Iya gak? Nah ini adalah proses belajar, pelajari dulu ilmu, pelajari apa yang harusnya kau ketahui dulu. Dengan itu kau tahu yang mana yang menyimpang, gitu kan? Pelajari dulu apa yang harusnya kau ketahui, kau yakini sebagai seorang ahlus sunnah. Maka kau tahu mana orang yang menyimpang pada keyakinannya, gitu kan? Iya kan? Kemudian ada tips dari para imam dan ulama dari zaman ke zaman tentang mengenal mana ahlul haq, mana ahlul batil. Misal Imam Syafi'i rahimahullah bilang, ketika ditanya siapa para ahlul haq, oke? Ini yang kedua nih, tips. Siapa para ahlul haq? Imam Syafi'i bilang rahimahullah, unzur siham a'da as-sunan. Lihatlah panah para musuh-musuh sunnah, kemana ditujukan. Oke? Nah targetnya itulah insya Allah ahlul haq kau akan temukan di situ. Yani lihat orang mana siapa orang yang paling digregetin sama ahli bidah, paling greget sama siapa? Gitu. Seberapa gregetnya lo? Begitu. How much greget are you? Gitu kan? Lihat siapa yang paling disebelin sama ahli bidah. Harokinya benci dia, hizbinya benci dia, sufi-sufinya benci dia, kuburiyun benci dia. Iya gak? Lihat. Kemana para musuh-musuh sunnah arahnya nih, targetnya ke siapa? Nah itu dia tuh, bisa jadi. Tuh, kata Imam Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili juga hafizahullah pernah di dalam ta'limnya dia menyampaikan perkataan para imam terdahulu, idza lam yatakallam fik ahlul bidah, fafattish fi nafsik. Apabila ahli bid'ah belum menggunjingmu, menyakitimu, minimal at least menggunjingmu, mencacimu, memfitnahmu, memakimu, oke? Belum ada yang begitu, maka periksalah dirimu, yakni periksalah manhajmu. Apakah kau di atas kebenaran? Karena kalau iya, harusnya mereka membencimu. Ini efek yang pasti, yang harus. Nggak ada cerita, nggak ada play safe dalam dakwah ini, nggak ada. Aku mau ngikutin sunnah, cuman aku nggak mau dibenci sama ahli bid'ah. Loh, bagaimana? Ambil barisan. Lihat siapa yang paling digregetin.
Iya gak? Ya akhi, terus mohon doa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi, tunjukkan aku yang hak. Arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa la taj'alhu mushtabihan 'alaina fanattabi'al ahwa. Tuh. Jadikan doamu sebagai patokanmu. Jangan bersandar pada ilmumu. Awas, ilmu kedua, doanya banyakin. Tapi jangan juga doa terus nyender, gak mau nuntut ilmu, ngaji kagak datang. Enggak. Doa itu. Ya. Agar ditunjukkan kepada para hak dan para ahlinya. Siapa yang harus aku ikuti? Ketika manusia berikhtilaf. Oke? Apa yang harus aku lakukan? Ada doanya yang diajarkan Rasul SAW dibaca di salat malam dan lain-lain. Allahumma ya Rabba Jibril, ya Rabba Mikail, ya Rabba Israfil dan seterusnya. Ada doa yang pernah kita bahas di Wasiat Sughra Ibnu Taimiyah rahimahullah. Doa terus atau bahasa apapun, minta kepada Allah, ya Rabbi, sejauh yang aku ketahui ini yang hak. Tunjukkan aku, tuntun aku. Minta terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah itu ikuti sebatas ilmu yang kau dapatkan. Tuh, ikuti ilmumu, jangan ikuti tokoh. Jangan ikuti organisasi, ikuti ilmu sebatas ilmuku yang aku ketahui, yang Allah bukakan bagiku. Sikap yang benar tuh demikian. No. Jangan mengambil sikap demi keridhaan sebuah kelompok. Tuh, jangan. Kita di akhirat nih nanti nggak ditanya, kenapa kau nggak mengikuti fulan? Kenapa nggak mengikuti fulan? Kenapa kau tak memusuhi fulan? Enggak. Kenapa kau tak mengikuti ilmu yang sebatas ilmu yang telah dibukakan padamu? Itu yang ditanya. Itu. Wala taqfu ma laysa laka bihi. Janganlah kau ikuti sesuatu yang kau tak miliki ilmu atasnya. Maknanya apa? Ikutilah sebatas ilmu yang dibukakan padamu, itu kan? Gitu, santai udah sisanya. Kenapa ente masih begitu? Loh, aneh taunya begini sebatas ilmu aneh. Enggak dosa, udah. Terlihat darimu usaha untuk menuntut ilmu belajar, terlihat darimu usaha untuk memohon kepada Allah. Kemudian sebatas kuasamu kau sampai kepada kesimpulan yang ini. Tuh, udah pertahankan ini, jadi orang yang idealis. Jangan mengambil sikap dengan tujuan apa? Supaya teman-temanmu manusia banyaknya ridho kepadamu. Keridhoan mereka nggak ngefek di akhirat nanti. Sebagaimana kebencian mereka juga nggak ngefek di akhirat. Mereka nggak bisa menyelamatkanmu. Jangan di akhirat, ketika di dunia kita mengikuti sebuah kelompok. Oke, kita terkena fitnah, ini kelompok nolong kita. Enggak. Ikut ngemplang-ngemplangin. Sama aja. Nusuk dari belakang dan lain-lain, sama, udah. Dari situ Syekh Ruslan hafizahullah bilang, la taftakhir bi an lak asdiqa adad sya'rik. Jangan kau banggakan bahwa kau punya sahabat-sahabat begitu banyak, sejumlah banyaknya rambutmu. Wa indama tubtala, namun ketika kau ketimpa bala, ketimpa fitnah, sataktashif bi annak asla, barulah kau sadar bahwasanya kau sudah botak plontos. Baru sadar. Ngapain ngikutin manusia ini, ngapain? Hormati mereka yang harus kita hormati, penuhi hak mereka, jangan rampas hak mereka. Udah, penuhi tanggung jawab kita kepada mereka. Cukup gak? Sisanya kita beragama mengikuti ilmu yang Allah bukakan pada kita dan terus belajar, terus menuntut ilmu. Poin itu yang Anda terapkan pada diri Anda di dalam mencari kebenaran. Siapa ahli kebenaran? Berapa banyak manusia yang kita agungkan, kita cintai, namun ketika fitnah akhirnya mereka kepleset, kemudian terjerumus bersama para ahlul dhalal dan lain-lain. Berat hati, cinta sama mereka, udah. Tapi mesti kita tinggalkan, udah. Syekh kita. Ketika fitnah Mesir terjadi ini itu, kepleset, ya ikutan demo. Syekh yang kita belajar dari dia demo haram. Dia demo, nyesek nggak? Diuji nggak gitu? Diingkari oleh syekh-syekh yang lain. Tuh. Tapi apa kecintaan kita kemudian? Lah. Loyalitas kita wala dan bara itu kepada konsep ini, metode ini hak. Jangan kepada person. Awas. Jangan kepada jam'iyah, yayasan, organisasi, lajna, jangan. Oke?
Ketika orang tersebut, kita besar, kita dididik oleh mereka, tapi tampak bagi kita kemudian khalafa syai'an minal usul, dia menentang salah satu di antara usul-usul ahlus sunnah, maka terima, dia salah, tinggalkan, udah. Atau misal organisasi itu, kita belajar di situ, besar di situ, belajar situ, kemudian sampai kepada sebuah kesimpulan, kesini-sininya mereka, langkah yang bertentangan dengan usul, di antara usul-usul ahlus sunnah, tinggalin, udah jelas. Di situ diuji mana loyalitasmu kepada nilai kebenaran ini, atau kepada person yang kau cintai, atau kepada organisasi yang berjasa padamu. Di situ kelihatan. Ya. Jadi begitu melihat ahlul haq dan ahlul batil begitu. Yang pertama tadi apa? Kita kenali dulu konsep yang hak, metode yang hak, baru kau mengenal orang-orang yang berada di atas metode tersebut. Itu idealnya. Kebenaran itu tidak dikenal dari tokoh, tapi tokoh tersebut dinilai dari kebenaran. Awas, ya. Yang araf al-haq ta'rif ahlah, kenalilah yang hak, maka kau akan mengenali para ahlinya. Yang kedua, oke, di antara tips pelengkap, oke, lihat siapa yang kira-kira paling dibenci oleh para musyabbahun, orang-orang yang berada di atas syubhat, entah ahli syirik, ahli bid'ah, paling benci ini ke siapa ya? Yang paling mereka gregetin. Itu lumayan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunjukkan bagimu siapa ahlul haq, gitu loh. Insya Allah, gitu. Yang ketiga kemudian apa? Doa, minta ilmu, minta bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikuti ilmu, sebatas ilmu yang Allah berikan pada kita, insya Allah kita nggak dosa. Kita jadi dosa justru kalau ngikutin apa? Kelompok, ngikutin taklid dan lain-lain, malah jadi dosa justru. Untuk awam oke, boleh, tapi ya salah ketika mereka nggak minta petunjuk, nggak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap harus berdoa, tetap harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, nih terakhir ya, ana tambahin. Kalaupun kita kenal ahlul haq, bukan maknanya selalu yang datang dari dia hak, awas. Nah, perkara ijtihadiyah furu'iyah nggak mesti dia berada di atas yang hak. Nggak. Siap buka hati. Ketika ada kritisi baginya dan lain-lain, siap buka hati. Jangan kau memusuhi manusia atau membela manusia karena ini tokoh gitu loh. Kita mencintai orang-orang yang mencintainya, kita memusuhi orang-orang yang memusuhinya. Itu norak namanya. Jangan. Loyalitas kita sama hak. Ketika ada yang mengingkarinya, tapi ilmiah juga, boleh nggak setuju misalnya? Boleh nggak setuju? Boleh. Cuman nggak mesti kita memusuhi dia. Ini diuji lagi para penuntut ilmu. Antara khilaf yang di dalam barisan ahlus sunnah tuh, diuji lagi loh. Imam Sakhawi, imam nggak? Imam Suyuti, imam nggak? Dua-duanya hantem-hanteman di masa itu. Ayo lo, mau ngambil barisan? Merugi, ente ikut Imam Suyuti aja nggak mau Imam Sakhawi. Wallah, ada di zaman itu ente hidup terus nggak ngambil ilmu Imam Sakhawi, wallah merugi ente. Atau Imam Sakhawi aja anti Suyuti, ya salam. Merugi nggak dapat ilmu Imam Suyuti? Merugi. Tuh lihat, ada lagi ikhtilaf yang sifatnya fitnah dan ujian di dalam barisan. Biar para ulama di situ udah, ente jangan ikut-ikutan. Oke? Ketika ada saudaramu, sahibmu, gurumu lebih membenarkan ini atau itu, udah diam, dengerin, udah, nggak usah ngobok lagi. Oh, pendapat dia ke situ, udah. Tapi apakah kemudian kau mesti memusuhi ustadz lain yang berpendapat berbeda, mengikuti perkataan ulama yang berbeda? Itu norak namanya. Kurangkah jumlah orang norak di atas muka bumi ini sehingga kau mesti menambahkan kuantiti mereka? Jangan, santai udah. Ini kita diuji namanya. Diuji itu, ya. Di barisan ahlul haq harus terjadi. Yahya bin Ma'in, imam enggak? Rahimahullah. Imam jarah wa ta'dil. Sahibnya Imam Ahmad kemana-mana. Imam Ahmad ngakuin ilmu dia. Oke? Imam Syafi'i rahimahullah, imam enggak? Ente tahu enggak? Yahya bin Ma'in ngehantam Imam Syafi'i. Ente mau bilang yang satu ahlul bid'ah, yang satu ahlus sunnah? Serem bro, dua-duanya imam ahlus sunnah. Sejarah membuktikan dan sejarah mengenang karya mereka dua-duanya. Tetap kan? Di masa itu, mau grup Yahya Ma'in atau grup Imam Syafi'i, begitu?
Merugi, ente hidup di masa itu tapi nggak dapat ilmu Yahya bin Ma'in, merugi. Sebagaimana kau hidup di masa itu tapi anti sama Syafi'i, kenapa? Ribut sama guru aneh, wallah merugi. Dua-duanya harus itu. Ada lagi khilaf yang bukan ahlul haq dan ahlul batil, tapi khilaf di antara barisan ahlul. Dan bukan baru zaman sekarang, itu dari zaman ke zaman terjadi, gitu loh. Kitanya aja yang norak. Kemana aja? Ini yang Anda pahami dari baca sejarah dan terus belajar ini. Ujung-ujungnya yang andalan kita doa terus ya. Orang yang maghrur adalah orang yang udah terlalu pede dengan pertimbangan akalnya sehingga nggak lagi dia bersandar pada doanya. Maghrur, terlena itu kepedean. Ya. Tapi kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.